Halo, pada hari ini kita akan coba bahas saham Goto ya, bagaimana prospek kedepannya. Saya akan coba berikan beberapa data yang menarik untuk dibahas untuk Goto ini. Jadi, selain dari teknikal, saya akan coba bahas dari para pemegang saham Goto, bagaimana update-nya. Gitu. Saya akan coba tunjukkan beberapa data ya. Ini yang data yang pertama, saya ambil dari internet. Jumlah pemegang saham di Goto ya, tanggal terakhir 30 Juni, kita bisa lihat pemegang saham pertama atau mayoritas itu ada di publik ya. Kita bisa lihat sebesar 78%. Lalu sisanya, ini para pengendali saham yang lainnya. Itu jumlahnya paling besar itu hanya dari Cina, sebesar 9,8%. Dan pemerintah Singapura ya, sekitar 8,61%. Sisanya ini perseorangan yang kemungkinan menjadi para pendiri Goto ya, atau investor yang melakukan private placement ya. Ini jumlahnya sangat kecil ya, yang paling besar itu William ini, pendiri Goto, sekitar 1,97%, sisanya tidak sampai 1%. Jadi minoritas, kita bisa bilang yang ini minoritas, yang mayoritas hanya 2. Kalau kita bisa lihat, jadi menurut saya ya, saham Goto ini para pengendalinya sudah mulai distribusi terus ya ke publik ya. Jadi jumlah kepemilikan publik itu semakin besar, sehingga apabila kepemilikan publik semakin besar, maka akan susah harga itu untuk naik. Itu secara logika. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan lagi dari para pemilik saham atau para pemegang saham mayoritas untuk menaikkan harga saham tersebut gitu. Karena kita bisa lihat yang mayoritas memegang saham terbesar hanya 9,85% dan 8,61%. Ini pun menurut saya sudah didistribusi secara bertahap ya. Dari waktu ke waktu kita bisa lihat. Lalu saya nggak tahu ya ini untuk update terbarunya sampai bulan mungkin September kemarin itu bagaimana, tapi saya ambil dari bulan Juni ya. Kita bisa lihat coba secara, saya dapat data juga tapi tidak bisa saya tampilkan di sini ya. Secara pemegang saham kita bisa lihat mulai dari bulan April sampai bulan September ada kenaikan sebesar 13.000 jumlahnya. Jadi dari 320.000 naik menjadi 333.000. Ada kenaikan sebesar 13.000 dari sisi pemegang sahamnya. Yang berarti masyarakat itu membeli saham Goto, menampung dari buangan para investor besar atau investor asing. Dari tahun ini buang, ditampung masyarakat. Lalu dari pemerintah Singapura buang lagi, ditampung oleh masyarakat. Mungkin ini dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pengendali ini buang juga, masyarakat lagi yang menampung. Jadi jumlah kepemilikan saham yang beredar itu semakin banyak, masyarakat semakin banyak memegang saham tersebut. Tambah lama tambah banyak. Lalu apa hubungannya dengan harga? Kita coba bahas ya. Kita coba bahas di chart ya. Secara overall, kalau para pengendali itu melakukan buangan barang, kita bisa lihat di sini harganya cenderung akan turun ke bawah. Gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada pengendali, ya siapa yang mau menaikkan harga? Masyarakat nggak mungkin mau menaikkan harga gitu kan. Uang dari retail tidak cukup untuk menaikkan harga Goto gitu. Kalau kita bisa lihat di sini secara overall aja ya, Goto ini bergerak dalam downtrend, kita bisa lihat. Nah, dan yang terakhir dia sudah berhasil jebol dari area supportnya. Saya sudah pernah remind ini di Telegram sebelumnya. Hati-hati saham Goto. Kalau dia jebol dari area 80, dia bisa bablas ke 50 gitu. Dan ternyata benar, 3 hari setelah jebol dari 80, dia sudah langsung ke 67. Ya mungkin minggu depan bisa masuk 50 gitu menurut saya. Karena kenapa? Ya itu tadi, tidak ada campur tangan para pengendali atau investor besar untuk masuk ke saham Goto. Saya tidak tahu kenapa, secara fundamental saya tidak mendalami. Tapi saya hanya melihat dari pemegang saham dan jumlah pengendali aja ya. Kita bisa lihat di sini jumlah persentase publik itu sangat besar dibandingkan dengan para pemegang saham inti. Jadi kalau saham yang baik itu seperti gimana? Saham yang baik itu jika para pengendali itu memegang mayoritas saham. Mungkin retail itu hanya pegang 10% atau 5% dari saham.
itu saham akan gampang untuk digoreng. Kenapa? Karena kalau harga digoreng, logikanya yang kaya itu yang pengendalinya, bukan masyarakatnya, ya kan? Nggak mungkin kan kita mau goreng saham untuk menguntungkan orang lain, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi itu yang terjadi di Kuto untuk sekarang menurut saya. Apa yang bisa kita bahas itu? So far kalau yang belum punya barang, ya jangan coba-coba untuk menampung ya. Karena kita bisa lihat di sini dalam 3 hari buangan saham Goto ini sangat besar sekali ya dibanding hari-hari sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya itu buangannya sudah di atas rata-rata, hari ini lebih besar lagi 3 hari terakhir setelah dia jebol area supportnya gitu. Kapan kita bisa mulai coba buy ya? Kalau menurut saya coba kita tunggu di area 50 ya, area tidur gitu. Karena kalau kita lihat dari 3 hari ini tidak ada tanda-tanda untuk reversal ya Mas ya. Jadi masih belum menarik menurut saya secara teknikal maupun secara pengendali saham atau kepentingan dari orang yang memiliki saham tersebut, itu juga kurang menarik menurut saya Kuto itu. Dan apa yang bisa kita ambil dari sini ya, kita harus disiplin melihat secara teknikal dan valuasi saham mungkin ya. Bagi yang penganut fundamental bisa coba lihat valuasi sahamnya bagaimana untuk Kuto, apakah menarik untuk di-buy, apakah utangnya sudah lunas atau sudah membaik dari sisi keuangannya. Kita kan harus melihat dari berbagai sisi ya. Tapi kalau secara teknikal sih big no menurut saya untuk Kuto. Kalau yang sudah punya, kalau Anda rela untuk cut loss, mungkin Anda bisa cut loss. Tapi kalau Anda belum rela, ya mungkin bisa tunggu dulu ya, sampai saham ini mungkin ada tanda-tanda untuk reversal gitu. Seperti saham Bumi waktu itu, dia sempat ke 50, lalu ada mungkin dari para pengendali ingin menggoreng lagi sahamnya, bisa dinaikkan lagi, dihidupkan lagi saham tersebut. Sebenarnya area yang terbaik untuk cut loss ketika jebol di bawah 80, ini area yang terbaik untuk cut loss kalau bagi kalian yang memiliki saham Kuto. Itu aja menurut saya prospek saham Kuto ke depannya, analisa saya. Disclaimer on ya, coba komen di bawah kalau kalian yang punya saham atau kalian nyangkut, coba komen di bawah. Terima kasih.